Halo saudara-saudara, kita ketemu lagi dengan Tante Esther yang akan bercerita tentang hidupnya. Beliau adalah istri seorang hamba Tuhan dan beliau mau sharing tentang pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Oke, Tante, saat ini kita mau cerita lagi nih tentang apa sih yang pernah Tante alami. Kan ada cerita tentang bahwa hidup itu harus dijalani bersama dengan Tuhan, gitu ya. Terus ada banyak pengalaman yang menurut saya yang hari ini mungkin Tante bisa share dan berbagi. Nah, Tante, saya pernah dengar kisah Tante tentang pernah mengalami tabrakan. Nah, mungkin Tante bisa share itu. Kecelakaan. Puji Tuhan, kesempatan yang begitu indah yang diberikan Ibu Lisa untuk saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya. Pada 1987 saya ada di Meronge. Saya mau pergi ke Lirung dengan maksud jual cingke karena papa saya dari Jakarta datang dan mereka mau kembali. Dalam perjalanan saya naik mobil umum. Di kampung kami itu mobil hanya 1-2, paling banyak 5 lah. Jadi pas di jembatan hanya ketemu satu dari arah Lirung, dan kami punya mobil mau ke Lirung dari arah Meronge. Karena mungkin supirnya kurang pintar, dia minggir mau kasih lewat itu mobil yang dari Lirung, tapi mobilnya minggir ke pinggir sekali, akhirnya masuk ke kali. Mobil itu posisinya biasa, roda mobil di bawah, tapi ini roda mobilnya ada di atas, jadi dia terbalik. Posisi pintu mobil udah mepet ketindis tanah di kali. Jadi kami yang ada penumpang di situ sekitar 15 orang mungkin nggak bisa keluar. Saya menyadari saat itu saya pakai kacamata, saya jungkir balik di dalam mobil itu. Mobil itu masuk air, tenggelam, ada airnya karena kali itu mengalir sampai ke laut. Jadi kali itu ada airnya. Saya sih kalau membayangkan kejadian itu udah shock sih, karena kepala saya mungkin udah terbalik karena bola mobilnya di atas ya. Kemungkinan posisi duduk juga mungkin udah terjungkir balik di dalamnya ya. Terus nggak bisa ditolong sama mereka dari luar karena jalanan itu juga sepi. Kalau nggak ada orang yang mau ke Lirung apa ke Meronge, nggak ada yang lewat. Terus ada satu orang yang lewat, mereka mau tolong, mereka nggak tahu caranya mau nolong kami keluar dari dalam mobil itu. Mereka pecahkan kaca jendela. Jadi kami keluar, diangkat satu persatu lewat kaca jendela mobil. Saya tangan kanan luka, otak kecil bengkak, benjol, kepalanya gepeng. Gepeng itu karena dia terbalik begitu, saya juga nggak mengerti. Saya
dilarikan di rumah sakit Lirung. Mereka karena rumah sakit kecil, mereka nggak bisa berbuat banyak. Besok harinya hari kapal ada harinya, tidak masuk setiap waktu. Saya dibawa ke Manado. Waktu di Manado dibawa khusus sama dokter spesialis saraf. Kalau saya dibawa dokter spesialis saraf, dokter bilang sarafnya 95% sudah tidak berfungsi lagi. Jadi 5% aja. Mungkin karena benturan kepala kanannya kepukul ya, sampai soalnya bengkak. Mungkin karena ini kepala ininya gepeng, saya juga nggak tahu reaksi sampai 95% itu otaknya tidak berfungsi. Satu hal yang saya juga tidak memahamin, saya itu nggak bisa dengar bunyi musik ibadah. Kalau masuk gereja, saya keluar dulu di jalanan. Nanti pas firman Tuhan udah tenang, baru saya masuk di gereja dengar firman Tuhan ibadah. Prosesnya cukup lama. Leher saya tidak bisa digerakkan ke kanan atau ke kiri. Cukup lama juga. Ada satu waktu ada hamba Tuhan datang dari Manado ya. Hamba Tuhan pembicara itu dari luar negeri. Saya kurang paham namanya. Tapi yang transit itu bahasanya yaitu Pendeta Stephen Mawardi. Sekarang Pendeta Stephen itu adalah gembala gereja Patinama, gereja Nazaret Patinama Manado, Sulawesi Utara. Dia yang menerjemahkan pakai bahasa Indonesia dari bahasa Mandarin. Berjalannya ibadah, selesai firman Tuhan, mereka bilang siapa yang punya keperluan, dia datang ke depan. Saya secara pribadi, saya merasa saya punya keperluan sama Tuhan. Karena peristiwa jatuh di mobil itu punya dampak yang begitu besar untuk pribadi saya. Yang saya merasakan betul-betul yaitu saya tidak bisa melihat ke kanan dan melihat ke kiri. Tapi puji Tuhan, pas saya datang ke depan mimbar, saya berlutut, saya didoakan, kepala saya ditumpangkan tangan dengan hamba Tuhan yang berapa banyak saya tidak tahu. Amin. Sembuh seketika itu juga. Kalau dokter, ilmu kedokteran tidak seketika itu, dia berangsur-angsur berobat, pulihnya juga lama. Tetapi ada dokter di atas segala dokter, ada Amin. Tabib di atas segala tabib yang menyembuhkan saya dengan seketika itu juga. Tapi ada rasa yang aneh buat pribadi saya, karena saya tidak cari tahu siapa yang jamah kepala saya, yang tumpangkan tangan sehingga
leher saya bisa nengok ke kiri dan ke kanan, saya tidak pernah cari tahu. Karena saya punya pemikiran begini, kalau saya cari tahu, saya akan, oh, hamba Tuhan itu dipakai Tuhan ya, ada mujizat kesembuhannya. Ya. Saat itu saya tidak pernah cari tahu siapa yang jamah saya. Saya punya keyakinan dan iman saya bahwa yang jamah saya lewat tangan-tangan hamba Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri sebagai dokter dan tabib yang ajaib. Puji Tuhan, di saat itu juga saya sembuh. Kepala, leher bisa melihat ke kiri kanan. Itu keadaannya 1987. Efek daripada saya jatuh di mobil itu masuk di kali, 5 tahun kemudian saya sudah pindah ke Jakarta. Mata saya buta sebelah kanan. Saudara, butanya bukan tertutup, tapi butanya terbuka, tapi tidak melihat apapun. Kalau saya tutup mata kiri saya, maka dunia ini tidak ada cahaya setitik pun. Sempat iman saya juga sedikit, ya namanya manusia punya kekurangan dan kelemahan, tapi saya tetap berdoa. Jalan keluar hanya berdoa. Saya berdoa, saya kesukaannya tengah malam saya bangun berdoa, jam 5 pagi selesai, saya melihat rumah yang di depan dengan arah memandang ke rumah yang ada pohonnya. Saya tutup mata kiri saya bilang dalam nama Yesus. Ternyata tetap masih tidak dapat melihat. Saya tidak tahu berapa lama proses itu terjadi buat saya. Tetap saya berdoa dalam jangka waktu yang begitu panjang. Saya tutup mata saya, tetap saya tidak melihat apapun. Kata dokter spesialis mata, ibu punya mata kena cairan. Saya pikir cairan apa di mata saya? Apa karena waktu kecelakaan itu mungkin terbentur kepalanya, efeknya sampai ke mata? Saya juga tidak memahami kejadian untuk mata saya buta. Saya bilang, saya mengeluh sama Tuhan. Tuhan, mata ini untuk saya melihat, untuk saya baca firman Tuhan. Kalau hanya sebelah, rasanya janggal bagi saya. Saya bilang, Tuhan, hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan mata saya. Uang sebanyak apapun tidak bisa akan menolong untuk mata buta dioperasi. Matanya terbuka, mau dioperasi bagaimana? Tapi dia tidak melihat. Saya berpikir bahwa hanya mujizat yang bisa sembuhkan saya. Tidak ada
yang lain yang untuk bisa menolong saya. Siapapun, dokter siapapun, dengan uang berapa banyak pun, dengan harta yang berapa banyak pun, tidak akan bisa mata saya melihat. Tanpa saya menyadari, saya tutup mata kiri saya melihat saya buka Alkitab, saya mulai mau baca. Ada setitik jarum. Jadi kalau dia dan, yang dilihat hanya D. Berapa lama prosesnya itu sampai pulih normal, saya juga tidak menghitung waktunya, tidak mengingat berapa lamanya, tapi kenyataannya Tuhan memulihkan mata saya, dan mata itu bisa melihat dengan normal sampai saat ini saya berbicara. Semua hanya anugerah Tuhan, hanya kebaikannya Dia yang selalu Tuhan beri dalam pribadi, dalam perjalanan hidup saya. Hanya Dia yang peduli saya, hanya Yesus yang menyembuhkan saya dengan kuasanya yang sempurna, yang tidak pernah berubah dimanapun saya berada, di Indonesia ke, di luar negeri ke, di mana, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Ternyata mata saya bisa melihat kembali. Amin. Puji Tuhan. Itu kenyataan perjalanan hidup saya. Saya dicelikkan kembali mata yang buta. Itu hanya karena mujizat Tuhan, karena hanya kuasanya Dia. Amin. Wah, luar biasa Tante. Alami perjalanan gak mudah ya. Iya. Dari jatuh, kecelakaan, masuk ke dalam kali, terbalik, terus harus melewati proses. Tante, tadi satu hal yang mengusik hati saya waktu Tante cerita gini, kan itu ada acara doa, mungkin kebaktian lah ya, untuk kesembuhan ilahi ya, seperti itu ya. Nah, Tante ada keluar satu kalimat yang berkata gini, kan saya yang perlu Yesus, maka saya yang harus cari Dia. Betul ya Tante? Betul. Ya. Kan banyak orang datang di sebuah ibadah atau sebuah KKR cari mujizatnya, cari minta didoakan istilahnya. Tapi ada satu kalimat yang Tante berkata bahwa saya yang harus datang karena saya perlu Yesus, gitu ya. Iya. Boleh cerita sedikit reaksi di hati Tante, kenapa ini yang Tante katakan gitu ya, reaksinya apa, membuat Tante maju ke depan dan sebagainya. Mungkin itu bisa diceritain sedikit. Reaksinya karena dengan tulus hati saya merendahkan diri, saya pribadi mau menghampiri hadiratnya. Lewat kuasa Tuhan yang berlaku saat itu, mungkin hamba-hambanya yang diurapi Tuhan, di situ kuasa itu mengalir di dalam setiap hati yang percaya kepada Yesus. Karena waktu jamahan itu berlaku dan saya tidak pernah cari tahu siapa hamba Tuhan itu, saya punya prinsip, yang jamah, yang sembuhkan hanya Tuhan Yesus. Lewat tangan-tangan hamba Tuhan yang diurapi, tapi yang menyembuhkannya hanya Yesus. Amin. Amin. Saudara, lewat kesaksian dari Tante Esther, kita belajar satu hal. Mujizat itu terjadi bukan lewat manusia, tapi justru lewat Tuhan sendiri. Dan reaksi apa sih yang akan bisa membuat mujizat itu terjadi? Adalah reaksi satu, bahwa kita perlu Yesus, kita yang perlu Tuhan, dan kita justru yang harus datang
merendahkan diri, Amin. dan mencari Dia. Yesus satu-satunya adalah sebuah jalan, dan mujizat itu ditemukan pada saat kita datang di hadapannya dan kita berjumpa pribadi dengan Tuhan. Maka mujizat hari itu terjadi. Mungkin mujizatnya tidak langsung terjadi detik itu juga kesembuhan, tapi ada sebuah proses. Proses ini adalah proses perjalanan iman yang harus kita siap melewati, tetap mengasihinya, dan tetap ada di dalam pengharapan. Sampai jumpa di kesaksian berikutnya.